Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam geng, jangan lupa subscribe, share, like, komen, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu update-update video-video terbaru dari Agen Goib. Jangan lupa geng, subscribe, kalau enggak nanti si Baron datang. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini Agen Goib mau cerita-cerita ya tentang misteri-misteri, tapi mungkin agak sedikit ada konyolnya kali ya. Oke. Nah guys, ini kalau misalkan kalian yang suka ngikutin Agen Goib dari dulu, pasti udah kenal lah sama teman-teman kita yang ada di depan saya ini. Kebetulan mereka juga dari tim Agen Goib gitu. Nah sekarang kebetulan mereka lagi pada ada di sini, mulai aktif lagi karena udah lama juga vakum ya, jadi kita mulai obrolannya ya. Yang pertama, kalau yang belum kenal nih ya, kita kenalan dulu. Siapa? Saya Hari Rais. Saya Jessica. Ya, yang ini Hari, panggilannya ini Ajis gitu. Kalau di tim Agen Goib mereka tim barbar. Kalau misalnya kayak explore atau ya ke tempat-tempat yang memang tempat angker yang sering kita datangin lah, yang suka kita datangin gitu. Nah sekarang kita coba tanya-tanya ke mereka, ya mungkin pastilah punya pengalaman masing-masing ya tentang cerita-cerita mistis atau cerita-cerita yang berbau ya gaib lah ya, bau gaib. Coba saya mau nanya dulu pertama ke Hari ya. Hari, barangkali Hari itu ada pengalaman atau ya mungkin pernah mengalami sesuatu di luar sana atau di mana gitu tentang hal-hal mistis, tapi di luar eksplor kita dulu ya, yang sudah dari awal ya Hari sama Aji sama aku terus sekarang mulai lagi, coba ceritain gitu gimana. Jadi gini, pernah waktu itu saya sama orang tua saya ya. Kan waktu itu teh lagi krisis gas 3 kg. Nah, orang tua saya ngajakin buat beli gas. Waktu itu kondisi maghrib lah, yeah. Hujan gerimis. Nah kebetulan pas lewat itu melewat tempat angker, saya naik motor sama orang tua saya. Pas di jalan orang tua nanya, Hari itu apa? Ya. Pas saya lihat kaget, saya kirain orang gila. Pas lewat pada namanya merinding gitu. Merinding gitu Sundanya ya? Ya Sundanya meringkak gitu. Merinding pas lewat, bajunya tuh lusuh, mukanya hitam, rambutnya panjang. Orang tua saya sampai gemeteran pegangan saya sambil gemeteran, nanya, Hari itu apa? Namanya nggak bebejo juga namanya. Menenangkan. Oh, untuk menenangkan orang tua saya. Perasaan orang tua saya bilang, Mah mungkin orang gila. Saya lanjut beli gas, tapi di jalan saya mikir, mana ada orang gila malam-malam diem di tempat sepi, sama baju, rambut, sama mukanya nggak terlalu kelihatan mukanya gitu. Lusuh itu bajunya. Jadi ya maksudnya kan kalau orang bilang memang lusuh ya, cuma mungkin
yang tadi bilang bajunya putih ya. Ya bajunya putih, rambutnya panjang, sama mukanya itu kayak gosong gitu. Pas seberes beli gas, gak lama dari itu, cuma kisaran 5 menitan, saya balik lagi, dia udah nggak ada gitu. Sempat positif tinggi, itu paling orang gila. Tapi dipikir-pikir, nggak mungkin juga gitu kalau orang gila cuma 5 menit ditinggal udah nggak ada lagi gitu, soalnya nggak lama. Mama sampai nangis lihat itu. Nggak kuat sih. Itu penampakan paling jelas yang pernah saya alami lah. Deket saya lewat di motor itu, makhluknya itu kisaran 2 meteran adalah dari saya lewat. Saya juga merinding pas lewat itu. Jadi gimana ya, perasaan tuh terkejut doang sih. Kalau saya nggak tahu kalau si mama. Itu salah satu pengalaman ya. Ya, salah satu pengalaman. Mungkin nanti ada pengalaman lagi ya yang bisa ceritain ke teman-teman semua. Nah kalau Ajis gimana Ajis? Jadi gini kan, dulu saya pernah ketemu sama sosok tapi mirip ayah saya, tapi ayah saya masih hidup sekarang. Jadi dulu gini ceritanya, kan ayah saya suka pulang malam, pintu itu sukanya dikunci dulu kan, takut ada yang masuk gitu. Saya itu udah tidur, terus setengah malam ada yang tutup pintu. Biasanya kan suka ayah saya sambil agak ngantuk gitu ya, bukain pintu, dibuka. Saya yang wujudin ayah saya itu masuk ke rumah. Terus saya itu karena ngantuk gitu, agak senderan tapi udah ngantuk gitu. Tapi yang anehnya kenapa gitu ayah saya gak membangunin gitu. Padahal itu saya masih di depan pintu masih kebuka, tapi saya nyender sambil tidur gitu. Pas besoknya ditanya, ayah semalam pulang jam berapa? Jam 9 gitu. Ditanya ngebangunin enggak? Saya kan tidur gitu. Ngebangunin enggak? Enggak, saya enggak ngerasa ngebangunin, enggak ngelewat gitu, enggak ngerasa ngelewatin. Saya di situ semalam siapa gitu ya yang masuk gitu, yang saya bukain pintu itu semalam siapa gitu. Soalnya wujudnya itu hampir percis lah kayak saya. Itu pengalamannya. Tapi itu dalam keadaan sadar ya? Iya, sadar gitu. Meskipun agak ya ngantuk gitu, tapi sadar itu dulunya. Sampai sekarang masih bertanya-tanya itu dulu gitu. Kenapa bisa ngewujudin? Tapi sekarang ayah Ajis sudah ada. Masih sekarang alhamdulillah masih ada. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Nah coba pengalaman yang lain dari Hari gitu, selain pengalaman yang tadi yang lebih terkesan, ya mungkin yang lebih berkesan dan lebih seperti istilahnya memori yang tidak bisa dilupakan lah, ya, di kehidupan Hari. Tapi bukan soal pacaran. Kandas. Itu nanti belakangan. Paling kalau ngelihat sosok enggak sih, cuman ngerasain. Jadi saya nggak nyaman, nggak enak gitu. Waktu kan saya bekerja di salah satu ekspedisi. Waktu itu juga saya tuh kebagian piket malam. Saya tuh lagi beres-beres. Jadi kantor saya kerja tuh di belakangnya tuh ada sungai, agak gede. Saya tuh lagi beres-beres, sapu-sapu.
waktu saya mau nyuci lapel gitu, soalnya kotor kan, masih ada airnya. Sedangkan kamar mandi itu ada di lantai atas. Saya air tuh saya kata saya, aduh berat kalau dibawa ke atas. Saya buang ke sungai. Pas dibuang ke sungai, saya sebelum buang ke sungai juga udah minta izin gitu, takutnya ada yang ke apa namanya itu, ke banjir, kesiram gitu. Takutnya ada kesiram. Nah, saya tuh udah minta izin, takutnya yang kesiram, udah buang, naik ke atas. Pas lagi di atas, saya tuh dengar kayak ada kan jalan dari bawah tuh. Saya terkejut. Saya kira teman saya yang ini, saya sempat bareng kerja. Saya kira teman saya yang ini, soalnya dia juga suka ikut nemenin saya pikir. Saya lihat ke bawah, nggak ada siapa-siapa. Positive thinking. Paling perasaan saya aja. Terus saya tuh nyuci lapel. Kondisi itu malam kisaran jam 9 kurang lah. Habis hujan gitu. Saya turun lagi. Pas turun kayak ada yang geram gitu. Saya otomatis takut. Lari ke komputer, langsung buka YouTube. Yang ngaji gitu. Saya setel yang ngaji. Dari situ udah mulai reda gitu, udah nggak takut lagi. Tapi saya paling nggak berani ngejauh dari komputer, karena nggak tahu kenapa, takut aja gitu kalau mau naik ke atas. Takut. Saya baru berani naik ke atas tuh pas teman saya udah datang. Nggak tahu kenapa itu takut aja, soalnya sebelumnya ada yang geram gitu. Saya gimana ya, jadi hawanya beda ya? Hawanya tuh jadi kayak hawa negatif semua. Asalnya sebelumnya, kalau sebelum jam segitu teman-teman saya masih ada, belum pada pulang gitu, pas di luar jam operasional kerjanya masih ada. Nah pas udah lewat baru udah sepi banget, jalan juga udah sepi. Soalnya kan saya kerja di daerah masuk ke desa lah gitu, nggak terlalu ke kota. Jadi saya gimana ya, masih banyak hal-hal mistis gitu kan. Jadi kesannya tuh horor. Iya. Terusin gimana? Semenjak teman saya datang dari sana, udah nggak ada apa-apa lagi. Udah berani lagi naik ke atas. Sebelumnya nggak berani naik ke atas, gara-gara saya buang air ke kali ya, ke sungai, nggak berani naik ke atas. Saya kampretnya temen nyimpen plastik buat plastik gitu ya, plastik di atas, di jemuran di atas, sama jas hujannya. Otomatis kayak baju sama rambut. Pas naik ke atas, geruk. Terkejut. Ternyata hanya halusinasi. Jadi sugestinya terlalu ya? Ya, sugesti. Jadi jangan netting lah kalau kayak gitu sih. Positif. Tapi tadi kan saya sempat dengar sedikit pengalaman dari Hari. Katanya Hari ada cerita yang makhluk yang kepalanya segitiga tadi. Gimana? Oh, kalau itu bukan saya sih, tapi lebih ke saudara. Kalau bahasa Sundanya mah uba. UU ya?
Jauh. Jadi dia tuh pergi ke salah satu gunung masih di daerah dekat saya, nggak terlalu terkenal. Gunungnya juga cuma biasa tempat, soalnya kan di atas gunungnya tuh ada makam, biasa tempat jarah. Nah kebetulan gua tuh udah agak tua, jadi dia tuh kalau naik ke atas tuh harus pakai tongkat, itek lah. Harus pakai tongkat naik ke atasnya tuh. Ada bambu dipotong sama saya yang laki-lakinya, dikasihin buat tongkat naik ke atas, dibawa tuh sampai ke atas, dibawa lagi sampai ke bawah, dibawa pulang. Nah, niatnya itu bambu itu sekalian buat kayu bakar katanya, disimpan nih. Pas kisaran jam 12 malam, saya waktu itu belum tidur sih. Perempuan belum tidur. Kisaran berapa tahun? Di kisaran adalah 60-an, tapi masih tua, ya? tapi masih sehat, masih gagah ya, masih mantap. Masih kuat. Jadi dia tuh lagi nonton TV malam-malam tuh. Pas di rumahnya tuh posisinya tuh gini. Jadi lagi nonton ke depan, nah di samping kirinya tuh pintu. Dia tuh pas nengok ada yang lewat, dia langsung nanya, kirain anaknya. Perasaan anaknya tuh lagi kerja gitu kan, dilihat nggak ada siapa-siapa, nonton lagi, lewat lagi, pas dilihat nggak lewat, diem. Anak kecil, tapi bentuk kepalanya tuh segitiga, pakai baju merah, si giginya tuh si giginya kayak gergaji, tapi yang tajam, bukan gergaji yang kecil gitu. Gergajinya itu kayak gigi hiu. Lebih ya kayak gigi hiu lah, lebih kayak gitu. Matanya tuh merah. Dia bilang ini dalam bahasa Sunda sih kalau nggak salah ngomongnya. Nggak apa-apa, ngomong aja. Jadi gini dia bilang itu, nah aing buat dibawa ka dieu, gitu bilangnya tuh. Nah, ieu aing anu ku dina awi usia dibawa tadi ka dieu. Wah, saya nanya, awi nu mana cenah? Eta nu usia dibawa ka luhur jeung ka dieu, ka luhur gunung terus dibawa ka dieu. Eta tempat cicing aing cenah. Kata si Wat, kata makhluknya tuh. Terus dia tuh mana tahu kan namanya juga orang biasa gitu. Kata gua tuh, "Dati apa cenah suka teh eueuh didinya." Kayak obrolan manusia sama manusia aja gitu. Tapi Wanya Hari berani ya? Berani nggak sampai takut lari gitu, enggak, cuma gemeteran aja gitu. Terus dia tuh, si makhluknya tuh, dia tuh pengen dikembaliin lagi ke tempat asalnya. Sama gua saya, ya nanti dikembaliin paling besok, cenah. Nggak bisa sekarang. Tiba-tiba makhluknya itu menghilang, gua saja langsung pingsan. Bangun-bangun pagi, langsung nyerita sama anaknya yang pulang kerja. Cerita dia tuh, Awi itu kayu bambu sih, lebih bambu. Bambu itu tuh ada penunggunya, jadi minta dibalikin lagi. Sama ada yang cowoknya, dia kan orang disebut orang bisa, orang pintar lah ya. Ya orang pintar, bisa disebut orang pintar. Dia tuh sama dia tuh diajak ngobrol yang di dalam. Ya udah, nanti dikembaliin lagi ke tempat asalnya. Berangkat, saya tuh ke gunung lagi buat kembaliin. Pas disimpan di gunung, udah bilang sama makhluknya, udah dikembaliin ke tempat asalnya. Pas pulang, kayak bambu itu ada lagi di tempat itu. Ditanya, katanya tuh betah di sini, soalnya banyak temen. Wah, saya langsung kaget.
aduh berarti banyak gitu ya yang ada di sini gitu. Nah, di Langsung rumah gua ya. Iya, di rumah. Terus sama gua saya yang laki-laki bilang enggak cenah tong di dia geus heuri di dia oge cenah. Enggak saya dipindahkan ke tempat anyar gitu. Kata gua saya tuh. Dibawa lagi ke daerah namanya tuh ada daerah lah di daerah Tanjung Sari sih. Disimpan lagi di sana. Kata gua saya, kalau kamu masih mau ikut, saya akan musnahin kamu kalau masih kembali lagi ke rumah saya. Dari sana udah nggak balik lagi ke rumah gua saya lagi. Itu sih. Anak kecil ya. Anak kecil sih, tapi serem juga. Kepalanya segitiga anjir. Iya. Teman-teman kan kalau misalkan ada yang mau nanya bagaimana, tinggal nanya aja apa punya cerita apa gitu, kisah kayak gimana gitu. Nah, terus kalau untuk ini Kijati nanya ya, kalau misalkan untuk secara hari kepribadian hari dan kepribadian Ajis, bener lah percaya ya dengan hal-hal yang berbau Percaya. harus Ya. harus karena memang kita memang hidup tuh berdampingan dengan yang seperti itu gitu. Nah terus Kijati mau nanya nih, yang paling berkesan di saat kita eksplor dari pertama dari awal sampai pokoknya sampai terakhir aja gitu, yang paling berkesan dari Hari sama Ajis. Coba Hari dulu pengen dengar. Kalau saya sih paling berkesan pas di Gua Belanda. Kalau belum nonton bisa lihat nanti di videonya ada Di YouTube ya? Ya di YouTube Agen Goib itu ada yang di Gua Belanda. Saya paling berkesan itu di Dago Bakar. Iya. Itu paling berkesan parah buat saya sih. Berkesannya takutnya atau kan ada konyol-konyolnya juga kan di situ ya. Kalau di Gua Belanda sih pas di Dago Bakar lebih ketakutnya sih soalnya. Takut ya. Saya sempat jalan sama teman waktu itu kan. Haris juga. Haris udah di depan. Saya jalan sama teman di belakang. Pas saya jalan, kirain ada orang di belakang, ya masih ada orang di belakang gitu. Pas lewat, pas jalan, pas saya nengok belakang, ada langkah kaki tapi nggak ada orangnya. Saya heran gitu, heran. Kalau teman saya udah biasa ya, sama itu teman saya udah biasa lihat yang kayak gitu. Tapi saya waktu itu belum biasa. Jadi pas lihat ke belakang nggak ada siapa-siapa, langsung lari saya. Terkejut soalnya. Iya. Kalau misalkan Ajis yang paling berkesan waktu pas explore dari awal sampai akhir ya sampai sekarang gitu ya, itu apa cerita yang di mana pas perjalanan kemana gitu? Ada dua sih Kang ya. Kalau yang paling menurut saya paling berkesan itu pas ada di suatu tempat di Tanjung Sari gitu, di hutan. Itu kan saya disuruh apa namanya Rogo Sukma, Astral projection. astral projection. Ya itu bahasa, kalau bahasa dulunya ya agak sukma biar lebih keren. Iya. Astral projection. Pas saya disuruh Rogo Sukma, saya ngeliat ada di jauh itu ada yang putih gitu. Saya gak berani gitu, saya baru pertama kali gitu ya. Saya gak berani ngedeketin, takut dibawa gitu. Pas itu tahu-tahu suara ada yang minta tolong. Saya Pas masih asal projection. iya, saya suaranya di mana? Ada suara tapi gak ada wujud gitu. Iya. Saya kan takut kalau saya Cari sautin, takutnya dia disatin gitu. Saya cuma diam,
nggak jauh dari saya itu ada di sebelah kiri saya lihat badannya itu gede ya, tapi ke bawahnya itu ular. Ke bawahnya ular, ke atasnya badan biasa. Iya, badan biasa. Kepalanya manusia sih. manusia. Kelihatannya jenisnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki sih. Laki-laki, ya siluman itu namanya. Saya makin gemetar. Kelamaan ada yang manggil, bangun. Bangun. Apa sih? Nyuruh bangun gitu. Ternyata pas yang nyuruh bangun. Ternyata itu sih udah bangun, takut ada yang masuk. Yang masuk gitu. Bangun, sadar. Terus itu narik deh, narik sesuatu. Ternyata itu Batara Karang. Manifestasi. Ya pas manifestasi itu ternyata yang mau masuk di Batara Karang itu soalnya tempat saya Raga Sukma itu pas narik itu di pinggirnya percis saya. Saya kaget dong. Pas lihat ada rambut. Batara Karang kalau dia sampai masuk, wah saya bahaya. Itu paling terasa kalau itu, memang waktu itu kondisi manifestasi si BK ini, si Batara Karang ini memang lumayan sulit waktu itu. Yes. Cerita Kijati ya, memang lumayan sulit karena perlawanannya lumayan kuat waktu itu. Sampai hampir sedikit Aki lepas kesadaran waktu itu, hampir lah. Cuman karena ingat sama Allah, alhamdulillah, istighfar, terus minta karomahnya juga dari guru Aki yang udah nggak ada kan. Gitu. Akhirnya bisa terbantu energinya dari situ. Dan pas si BK-nya keluar itu kan sampai hampir putus ya, kalau nggak salah kakinya kan. Iya. Hampir putus gitu. Dan memang waktu itu ingat nggak pas kejadian kuncinya itu tiba-tiba ngomong bahasa Sunda masih udah setia. Kirain Aki tuh mau ngapain, ternyata langsung muntah darah. Iya, dia muntah darah gitu kan. Kaget Aki juga, lah kok sampai muntah darah gini gitu kan. Gitu. Ya buat Aki juga emang itu membekas sampai sekarang, masih ingat pengalaman itu gitu. Ya mungkin nggak tahu ya si Kuncen gimana caranya seperti apa gitu, nggak tahu. Cuman ya tapi sampai sekarang itu posisi BK kakinya udah rapat lagi. Udah rapat lagi. Jadi memang yang tadinya udah benar-benar mau putus waktu itu, ya mungkin kalau menurut Kijati itu posisinya karena gesekan energi kan, perlawanan di saat mau manifestasi dia melawan, akhirnya kan secara nggak langsung ya energi batin ya bergesekan singgungan gitu, ya kena ke situ gitu kan. Tapi pas itu Aki juga nggak sadar, jadi udah sampai Padepokan kan, pulang kan waktu itu sama Aki disimpan di ruang praktek ya gitu di sana. Ternyata 2 hari kemudian, kalau 2 hari kemudian sama Aki dicek, loh kok normal lagi gitu, normal lagi, nggak putus. Jadi yang tadinya udah mau putus itu nggak ada bekas sama sekali gitu. Jadi memang benar sedikit mengutip sejarah ya. Jadi guys, Batara Karang itu posisinya dulu manusia seperti kita, yang mana si Cicak ikut ngobrol. Ikut ngobrol. Jadi dia manusia ingin mempunyai suatu keabadian gitu. Jadi yang pengen seperti itu, dia mengulik, mempelajari ajian-ajian yang memang
kalau zaman dulu bisa dibilang yang paling wah ya, kalau bahasanya sakti kali ya gitu. Jadi yang pertama kayak ada yang namanya ajian belut putih kalau zaman dulu gitu. Konon katanya ajian belut putih ini di saat seseorang yang mempunyai ajian belut putih itu kalau misalkan lagi dikeroyok, katanya gitu ya, dikeroyok si orang ini tuh licin kayak belut aja licin gitu. Nah kalau satu lagi ya, itu namanya apa, rawa rontek. Nah penafsiran Aki di saat si BK itu putus gitu kan yang namanya ajian rawa rontek itu kalau misalkan si darah masih menyentuh ke bumi dia masih belum tamat, yang punya ajian rawa rontek gitu kan belum tamat. Jadi memang posisinya bertahan, ada pertahanan di situ gitu. Malahan dengan posisi kepala terpenggal pun kalau misalkan masih menyentuh dengan tanah, mau raganya apalagi darahnya itu masih bisa ngomong. Segimanapun kepalanya sudah terpisah, itu namanya kontak. Nah ingat ke situ Aki, makanya ini lagi gitu kan, posisinya nyatu lagi. Yang mau nanya, Gimana? Ini dari Instagram katanya, Jati mau tanya, kalau yang meninggal karena pembunuhan, si korinnya nggak tenang dan bakal balas dendam sama pembunuhnya, kayak di film-film. Itu aja. Nah, jadi gini ya, yang namanya Ki Jati kasih penafsiran, soalnya hampir sama ya, kayak yang namanya pembunuhan atau orang kecelakaan perjalanan gitu, jauh-jauh ya. Yang namanya umur kan makanya Allah yang tahu ya, Tuhan yang tahu. Gitu. Jadi misal nih tiba-tiba ada tragedi musibah yang sampai istilahnya nyawa taruhannya, itu si ruh itu langsung dikunci sama Allah, yaumil akhir baru dipertemukan gitu. Nah kalau misalkan ada cerita gini, orang kecelakaan atau orang dibunuh di satu lokasi itu, lokasi A aja. Nah tiba-tiba 3 hari atau seminggu kemudian ada warga situ yang secara nggak sengaja memergoki, itu orang yang kemarin meninggal gitu kan. Jadi nakut-nakutin, neror aja ya misal gitu. Nah, itu posisinya bukan si orangnya yang malah jadi hantu ya, bukan ya gitu. Tapi memang itu korin. Nah, ada dua penafsiran. Satu lagi jin yang memang ada di ruang lingkup situ, jin yang jahil gitu. Jadi si jin ini menyerupakan orang yang sudah meninggal itu. Makanya kan suka ada yang gini, tiba-tiba 3 hari atau seminggu kemudian nyari matanya lah, gitu kan, nyari jarinya lah, bagaimana gitu. Itu jin ya, itu jin fasik, masalah jin. Jadi bukan orang yang meninggal lalu 3 hari atau seminggu kemudian si orang itu neror gitu. Ada satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum Ki Jati. Waalaikumsalam. Gimana caranya biar kita nggak takut sama makhluk halus? Terus apa betul makhluk halus bisa mencelakakan manusia? Terima kasih Ki Jati, sukses terus. Amin. Sebelumnya terima kasih atas doanya ya. Dari siapa itu? Dari Instagram. Oleh Instagram. Jadi gini, yang namanya makhluk sebetulnya lamun cek Sunda nama cilaka kok ngolah sorangan gitu. Jadi yang namanya makhluk itu bukannya bisa mencelakakan, tapi posisinya gitu balik lagi ke diri kita. Yang pertama kendalikan rasa ketakutan gitu. Rasa takut itu timbul dari diri kita sendiri gitu. Yang keduanya, kita benar-benar yang namanya rasa hawa nafsu, takut segala macam tuh berusaha untuk dibikin sugestinya jadi hilang. Karena apa? Yang pertama, makhluk
jin ya, kalau misalkan mereka lebih pintar, jadi mereka bisa membaca pikiran manusia. Kalau misalkan si jin ini ada di sekitar kita, misal gitu ya, terus dia ngebaca pikiran salah satu orang ini takut sama pocong, orang ini takut sama kunti. Nah, dia bakal menyerupai si orang pemikiran orang itu, oh sama pocong takut, dia bakal menyerupai. Nah, di saat dia lagi sendiri tiba-tiba nampaklah, di saat tambah jelas energi yang dari manusia itu diserap sama si makhluknya. Nah, energi si makhluknya, energi negatifnya masuklah ke dalam diri kita gitu. Akhirnya timbullah rasa takut yang pertama, yang kedua pingsan, apalagi amit-amit ya yang punya jantung kan bisa gitu kan, bisa kelopak di situ gitu kan. Gitu. Jadi banyak cerita lah di situ. Tapi yang jelas kita hanya takut sama Allah gitu. Dari Ajis, dari Hari, mungkin untuk malam ini cukup ya, cukup. Waktunya juga kita udah mepet gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi dengan teman-teman yang lain yang memang punya pengalaman hal-hal mistis atau hal-hal gaib, tapi yang memang agak sedikit nyeleneh juga. Nah, mudah-mudahan aja buat kalian semua yang ada di rumah, yang ada dimanapun, guys, ingat kita takut hanya kepada yang Maha Kuasa, gitu, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hilangkan rasa ketakutan kita, kendalikan rasa nafsu, hawa nafsu kita, ketakutan kita, kendalikan oleh diri sendiri. Karena apa? Satu, yang Ki Jati nggak pernah lupa buat kalian, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna ya di mata Allah SWT. Gitu. Nah, segitu aja guys ya. Ki Jati dan Hari juga Ajis mohon diri. Mudah-mudahan cerita kita jadi hiburan buat kalian semua. Amin. Amin. Sehat selalu ya kalian semua yang dimanapun. Satu lagi, jangan lupa subscribe, komen, like, and share, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya nanti tim Agen Goib kalau misalkan upload video di channel kita di YouTube, kalian semua pada tahu gitu, ada notifikasinya ya guys. Makasih banyak sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.